apa yang dia ucapkan belum tentu sama dengan keyakinannya. Nah, oleh karena itu yang namanya bertauhid itu tidak cukup hanya kita mengucapkan saya yakin Allah itu satu, saya percaya Allah itu satu. Tidak cukup hanya sebatas itu. Nah, tetapi ya harus sampai ke dalam. So yang namanya keyakinan nggak bisa diucapkan. Yang namanya iman nggak bisa diucapkan. Yang diucapkan itu hanya gambaran atau gejala yang terlihat bahwa dia itu orang beriman. Untuk memahami lebih jauh tentang siapa yang dia sembah, makanya ya ketika kita bicara tentang tauhid, ya, kita semua tahu bahwa akidah kita sebagai orang Islam adalah akidah tauhid. Ya, kalau ditanya kepada setiap orang, ya tetap percaya bahwa Tuhan itu satu. Walaupun pemahaman kita tentang Tuhan yang satu itu mungkin ya tidak sama gitu ya. Ada yang memahami Tuhan satu itu ya satu dalam pikirannya ya satu gitu. Bukan dua, bukan tiga. Tapi apakah ini termasuk bagian daripada kesempurnaan tauhid? Tentu belum. Karena ketika kita menyebut satu, bisa jadi dalam bilangan, bisa jadi dalam angka satu ya. Jadi saya percaya Tuhan itu satu. Yang dimaksud oleh kita satu itu bilangan atau angka. Nah, kadang-kadang terfokusnya ke situ. Allah itu satu dalam bentuk bilangan satu lah gitu ya. Nah, kalau bilangan satu nanti ada dua, ada tiga, ada empat. Nah, sebelum ada satu, nol, kosong. Nah, kemudian setelah ada satu, baru ada berkembang dua, tiga, dan seterusnya. Nah, kalau dalam bentuk angka misalnya, yang kita pahami Tuhan itu satu, yang bayangan kita satu itu ya angka satu lah gitu, angka satu. Nah, tapi ketika kita telusuri lagi angka satu itu, ketika kita menulis angka satu, tentu ada titik dulu, titik, lalu kita tarik ke bawah, berhenti, titik lagi. Nah, jadi ada awal, ada akhir. Jadi ketika kita fokus Tuhan itu satu dalam pikiran kita adalah seperti angka, berarti ada awal, ada akhir. Kalau kita fokus pikiran kita Tuhan itu satu dalam bentuk bilangan satu, ada dua, ada tiga, ada empat, dan seterusnya. Sebelum ada bilangan satu, tidak ada bilangan, kosong. Nah, berarti ada ruang kosong yang tidak ada angka. Jadi artinya ada awalnya, ada akhirnya. Nah, dilihat dari sudut pandangan tauhid, gitu. Apakah pemahaman kita tentang Allah itu satu dalam bentuk angka dan bilangan ini sudah benar? Nah, mungkin kita mengatakan ya sudah benar. Ya, karena yang satu itu ya satulah bilangan. Walaupun kita masih berkutat pada angka dan bilangan tadi. Tapi ketika kita telusuri lebih jauh, ya, apakah yang dimaksud dengan satu dalam konteks kajian tauhid? Ternyata tidak pada angka, tidak pada bilangan. Saya percaya Allah itu satu. Nah, ketika kita mengatakan saya percaya Allah itu satu, itu kan omongan mulut. Ya, namanya omongan mulut siapa saja bisa ngomong. Saya percaya Allah itu satu, saya yakin Allah itu satu. Nah, itu kan omongan mulutnya. Apakah benar dia sudah bertauhid dengan berkeyakinan seperti itu? Belum tentu. Bisa saja masih syirik. Ya. Kita merasa kita punya kuasa, Allah juga kuasa. Allah punya sama pendengaran, nah kita juga bisa mendengar. Allah punya basar melihat, kita juga punya mata melihat. Jadi artinya
ada perbedaan ya pemahaman satu tadi dalam bentuk keyakinan dengan dalam bentuk ucapan. Artinya apa yang dia ucapkan belum tentu sama dengan keyakinannya. Nah, oleh karena itu yang namanya bertauhid itu tidak cukup hanya kita mengucapkan saya yakin Allah itu satu, saya percaya Allah itu satu. Tidak cukup hanya sebatas itu. Nah, tetapi ya harus sampai ke dalam. Soalnya yang namanya keyakinan nggak bisa diucapkan. Yang namanya iman nggak bisa diucapkan. Yang diucapkan itu hanya gambaran atau gejala yang terlihat bahwa dia itu orang beriman. Nah, tapi kalau kita terus lebih jauh, apa yang disebut dengan orang yang bertauhid itu orang yang berkeyakinan bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Nah, berkeyakinan dalam hatinya itu tidak ada, dalam keyakinannya tidak ada yang lain selain Allah. Kalau kita masih berkeyakinan ada yang lain dari Allah, itu belum duduk di tauhid. Misalnya Allah berkuasa, kita juga kan ada kuasa, dua yang kuasa. Allah melihat, nah kita kan melihat juga, dua yang melihat. Allah itu ada, nah kita kan ada juga, dua yang ada. Nah, jadi bagaimana supaya kita duduk di tauhid? Nah, tentu kita masuk pada keyakinan yang tidak ada selain hanya Allah semata. Untuk memahami lebih jauh tentang siapa yang dia sembah, makanya ya ketika kita bicara tentang tauhid, kita semua tahu bahwa akidah kita sebagai orang Islam adalah akidah tauhid. Ya, kalau ditanya kepada setiap orang, ya tetap percaya bahwa Tuhan itu satu. Walaupun pemahaman kita tentang Tuhan yang satu itu mungkin ya tidak sama gitu ya. Ada yang memahami Tuhan satu itu ya satu dalam pikirannya ya satu gitu. Bukan dua, bukan tiga. Tapi apakah ini termasuk bagian daripada kesempurnaan tauhid? Tentu belum. Karena ketika kita menyebut satu, bisa jadi dalam bilangan, bisa jadi dalam angka satu ya. Jadi saya percaya Tuhan itu satu. Yang dimaksud oleh kita satu itu bilangan atau angka. Nah, ini kadang-kadang terfokusnya ke situ. Allah itu satu dalam bentuk bilangan satu lah gitu ya. Nah, kalau bilangan satu nanti ada dua, ada tiga, ada empat. Nah, sebelum ada satu, nol, kosong. Nah, kemudian setelah ada satu, baru ada berkembang dua, tiga, dan seterusnya. Nah, kalau dalam bentuk angka misalnya, yang kita pahami Tuhan itu satu, yang bayangan kita satu itu ya angka satu lah gitu, angka satu. Nah, tapi ketika kita telusuri lagi angka satu itu, ketika kita menulis angka satu, tentu ada titik dulu, titik, lalu kita tarik ke bawah, berhenti, titik lagi. Nah, jadi ada awal, ada akhir. Jadi ketika kita fokus Tuhan itu satu dalam pikiran kita adalah seperti angka, berarti ada awal, ada akhir. Kalau kita fokus pikiran kita Tuhan itu satu dalam bentuk bilangan satu, ada dua, ada tiga, ada empat, dan seterusnya. Sebelum ada bilangan satu, tidak ada bilangan, kosong. Nah, berarti ada ruang kosong yang tidak ada angka. Jadi artinya ada awalnya, ada akhirnya. Nah, dilihat dari sudut pandangan tauhid, apakah pemahaman kita tentang
Allah itu satu dalam bentuk angka dan bilangan ini sudah benar, nah, mungkin kita mengatakan ya sudah benar ya, karena yang satu itu ya satulah bilangan, walaupun kita masih berkutat pada angka dan bilangan tadi. Tapi ketika kita telusuri lebih jauh ya, apakah yang dimaksud dengan satu dalam konteks kajian tauhid, ternyata tidak pada angka, tidak pada bilangan. Saya percaya Allah itu satu. Nah, ketika kita mengatakan saya percaya Allah itu satu, itu kan omongan mulut. Ya namanya omongan mulut siapa saja bisa ngomong. Saya percaya Allah itu satu, saya yakin Allah itu satu. Nah, itu kan omongan mulutnya. Apakah benar dia sudah bertauhid dengan berkeyakinan seperti itu? Belum tentu. Bisa saja masih syirik. Ya. Kita merasa kita punya kuasa, Allah juga kuasa. Allah punya punya sama pendengaran, nah kita juga bisa mendengar. Allah punya basar melihat, kita juga punya mata melihat. Jadi artinya ada perbedaan ya, pemahaman satu tadi dalam bentuk keyakinan dengan dalam bentuk ucapan. Artinya apa yang dia ucapkan belum tentu sama dengan keyakinannya. Nah, oleh karena itu yang namanya bertauhid itu tidak cukup hanya kita mengucapkan saya yakin Allah itu satu, saya percaya Allah itu satu. Tidak cukup hanya sebatas itu. Nah, tetapi ya harus sampai ke dalam. Soalnya yang namanya keyakinan nggak bisa diucapkan. Yang namanya iman nggak bisa diucapkan. Yang diucapkan itu hanya gambaran atau gejala yang terlihat bahwa dia itu orang beriman. Nah, tapi kalau kita terus lebih jauh, apa yang disebut dengan orang yang bertauhid itu orang yang berkeyakinan bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Nah, berkeyakinan dalam hatinya itu tidak ada, dalam keyakinannya tidak ada yang lain selain Allah. Kalau kita masih berkeyakinan ada yang lain dari Allah, itu belum duduk di tauhid. Misalnya Allah berkuasa, kita juga kan ada kuasa, dua yang kuasa. Allah melihat, nah kita kan melihat juga, dua yang melihat. Allah itu ada, nah kita kan ada juga, dua yang ada. Nah, jadi bagaimana supaya kita duduk di tauhid? Nah, tentu kita masuk pada keyakinan yang tidak ada selain hanya Allah semata. Untuk memahami lebih jauh tentang siapa yang dia sembah, makanya ya ketika kita bicara tentang tauhid, ya, kita semua tahu bahwa akidah kita sebagai orang Islam adalah akidah tauhid. Ya, kalau ditanya kepada setiap orang, ya tetap percaya bahwa Tuhan itu satu. Walaupun pemahaman kita tentang Tuhan yang satu itu mungkin ya tidak sama gitu ya. Ada yang memahami Tuhan satu itu ya satu dalam pikirannya ya satu gitu. Bukan dua, bukan tiga. Tapi apakah ini termasuk bagian daripada kesempurnaan tauhid? Tentu belum. Karena ketika kita menyebut satu, bisa jadi dalam bilangan, bisa jadi dalam angka satu ya. Jadi saya percaya Tuhan itu satu. Yang dimaksud oleh kita satu itu bilangan atau angka. Nah, ini kadang-kadang terfokusnya ke situ. Allah itu satu dalam bentuk bilangan satu lah gitu ya. Nah, kalau bilangan satu nanti ada dua, ada tiga, ada empat. Nah, sebelum ada satu, nol, kosong.
Kemudian setelah ada satu, baru ada berkembang dua, tiga, dan seterusnya. Nah, kalau dalam bentuk angka misalnya, yang kita pahami Tuhan itu satu, yang bayangan kita satu itu ya angka satu lah gitu, angka satu. Nah, tapi ketika kita telusuri lagi angka satu itu, ketika kita menulis angka satu, tentu ada titik dulu, titik, lalu kita tarik ke bawah, berhenti, titik lagi. Nah, jadi ada awal, ada akhir. Jadi ketika kita fokus Tuhan itu satu dalam pikiran kita adalah seperti angka, berarti ada awal, ada akhir. Kalau kita fokus pikiran kita Tuhan itu satu dalam bentuk bilangan, bilangan satu, ada dua, ada tiga, ada empat, dan seterusnya. Sebelum ada bilangan satu, tidak ada bilangan, kosong. Nah, berarti ada ruang kosong yang tidak ada angka. Jadi artinya ada awalnya, ada akhirnya. Nah, dilihat dari sudut pandangan tauhid, gitu. Apakah pemahaman kita tentang Allah itu satu dalam bentuk angka dan bilangan ini sudah benar? Nah, mungkin kita mengatakan ya sudah benar. Ya, karena yang satu itu ya satulah bilangan. Walaupun kita masih berkutat pada angka dan bilangan tadi. Tapi ketika kita telusuri lebih jauh, ya, apakah yang dimaksud dengan satu dalam konteks kajian tauhid? Ternyata tidak pada angka, tidak pada bilangan. Saya percaya Allah itu satu. Nah, ketika kita mengatakan saya percaya Allah itu satu, itu kan omongan mulut. Ya, namanya omongan mulut siapa saja bisa ngomong. Saya percaya Allah itu satu, saya yakin Allah itu satu. Nah, itu kan omongan mulutnya. Apakah benar dia sudah bertauhid dengan berkeyakinan seperti itu? Belum tentu. Bisa saja masih syirik. Ya. Kita merasa kita punya kuasa, Allah juga kuasa. Allah punya sama pendengaran, nah kita juga bisa mendengar. Allah punya basar melihat, kita juga punya mata melihat. Jadi artinya ada perbedaan ya pemahaman satu tadi dalam bentuk keyakinan dengan dalam bentuk ucapan. Artinya apa yang dia ucapkan belum tentu sama dengan keyakinannya. Nah, oleh karena itu yang namanya bertauhid itu tidak cukup hanya kita mengucapkan saya yakin Allah itu satu, saya percaya Allah itu satu. Tidak cukup hanya sebatas itu. Nah, tetapi ya harus sampai ke dalam. Soalnya yang namanya keyakinan nggak bisa diucapkan. Yang namanya iman nggak bisa diucapkan. Yang diucapkan itu hanya gambaran atau gejala yang terlihat bahwa dia itu orang beriman. Nah, tapi kalau kita terus lebih jauh, apa yang disebut dengan orang yang bertauhid itu orang yang berkeyakinan bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Nah, berkeyakinan dalam hatinya itu tidak ada, dalam keyakinannya tidak ada yang lain selain Allah. Kalau kita masih berkeyakinan ada yang lain dari Allah, itu belum duduk di tauhid. Misalnya Allah berkuasa, kita juga kan ada kuasa, dua yang kuasa. Allah melihat, nah kita kan melihat juga, dua yang melihat. Allah itu ada, nah kita kan ada juga, dua yang ada. Nah, jadi bagaimana supaya kita duduk di tauhid? Nah, tentu kita masuk pada keyakinan yang tidak ada selain hanya Allah semata. Untuk memahami lebih jauh tentang siapa yang dia sembah, makanya ya ketika kita bicara tentang tauhid, ya,
Kita semua tahu bahwa akidah kita sebagai orang Islam adalah akidah tauhid. Ya, kalau ditanya kepada setiap orang, ya tetap percaya bahwa Tuhan itu satu. Walaupun pemahaman kita tentang Tuhan yang satu itu mungkin ya tidak sama gitu ya. Ada yang memahami Tuhan satu itu ya satu dalam pikirannya ya satu gitu. Bukan dua, bukan tiga. Tapi apakah ini termasuk bagian daripada kesempurnaan tauhid? Tentu belum. Karena ketika kita menyebut satu, bisa jadi dalam bilangan, bisa jadi dalam angka satu ya. Jadi saya percaya Tuhan itu satu. Yang dimaksud oleh kita satu itu bilangan atau angka. Nah, kadang-kadang terfokusnya ke situ. Allah itu satu dalam bentuk bilangan satu lah gitu ya. Nah, kalau bilangan satu nanti ada dua, ada tiga, ada empat. Gitu ya. Nah, sebelum ada satu, nol, kosong. Nah, kemudian setelah ada satu, baru ada berkembang dua, tiga, dan seterusnya. Nah, kalau dalam bentuk angka misalnya, yang kita pahami Tuhan itu satu, yang bayangan kita satu itu ya angka satu lah gitu, angka satu. Nah, tapi ketika kita telusuri lagi angka satu itu, ketika kita menulis angka satu, tentu ada titik dulu, titik, lalu kita tarik ke bawah, berhenti, titik lagi. Nah, jadi ada awal, ada akhir. Jadi ketika kita fokus Tuhan itu satu dalam pikiran kita adalah seperti angka, berarti ada awal, ada akhir. Kalau kita fokus pikiran kita Tuhan itu satu dalam bentuk bilangan satu, ada dua, ada tiga, ada empat, dan seterusnya. Sebelum ada bilangan satu, tidak ada bilangan, kosong. Berarti ada ruang kosong yang tidak ada angka. Jadi artinya ada awalnya, ada akhirnya. Nah, dilihat dari sudut pandangan tauhid, gitu. Apakah pemahaman kita tentang Allah itu satu dalam bentuk angka dan bilangan ini sudah benar? Nah, mungkin kita mengatakan ya sudah benar. Ya, karena yang satu itu ya satulah bilangan. Walaupun kita masih berkutat pada angka dan bilangan tadi. Tapi ketika kita telusuri lebih jauh ya, apakah yang dimaksud dengan satu dalam konteks kajian tauhid? Ternyata tidak pada angka, tidak pada bilangan. Saya percaya Allah itu satu. Nah, ketika kita mengatakan saya percaya Allah itu satu, itu kan omongan mulut. Ya namanya omongan mulut siapa saja bisa ngomong. Saya percaya Allah itu satu, saya yakin Allah itu satu. Nah, itu kan omongan mulutnya. Apakah benar dia sudah bertauhid dengan berkeyakinan seperti itu? Belum tentu. Bisa saja masih syirik. Ya. Kita merasa kita punya kuasa, Allah juga kuasa. Allah punya sama pendengaran, nah kita juga bisa mendengar. Allah punya basar melihat, kita juga punya mata melihat. Jadi artinya ada perbedaan ya pemahaman satu tadi dalam bentuk keyakinan dengan dalam bentuk ucapan. Artinya apa yang dia ucapkan belum tentu sama dengan keyakinannya. Nah, oleh karena itu yang namanya bertauhid itu tidak cukup hanya kita mengucapkan saya yakin Allah itu satu, saya percaya Allah itu satu. Tidak cukup hanya sebatas itu. Nah, tetapi ya harus sampai ke dalam. Soalnya yang namanya keyakinan nggak bisa diucapkan. Yang namanya iman tidak bisa diucapkan.
Yang diucapkan itu hanya gambaran atau gejala yang terlihat bahwa dia itu orang beriman. Nah, tapi kalau kita terus lebih jauh, apa yang disebut dengan orang yang bertauhid itu orang yang berkeyakinan bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Nah, berkeyakinan, nah, dalam hatinya itu tidak ada, dalam keyakinannya tidak ada yang lain selain Allah. Kalau kita masih berkeyakinan ada yang lain dari Allah, itu belum duduk di tauhid. Misalnya Allah berkuasa, kita juga kan ada kuasa, dua yang kuasa. Allah melihat, nah kita kan melihat juga, dua yang melihat. Allah itu ada, nah kita kan ada juga, dua yang ada. Nah, jadi bagaimana supaya kita duduk di tauhid? Nah, tentu kita masuk pada keyakinan yang tidak ada selain hanya Allah semata.